Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinka Marisa Genenda Sufi, NPM 1957051003. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks, sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Selanjutnya, terdapat 6 tipe hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum komutatif atau commutative law. Hukum ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Nah, pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukar posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal inputnya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Ini adalah gerbang logikanya. Ini di perkalian dan ini penjumlahan. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya ada hukum asosiatif atau associative law. Hukum ini menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengkelompokkan posisi variabel dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu. Hasilnya akan tetap sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana akan dihitung terlebih dahulu. Nah, jadi ini perkalian, ini gerbang logika yang N, dan yang ini sebelah kanan ini gerbang logika yang OR atau penjumlahan. Nah, jadi ini kurungnya itu tidak berpengaruh. Tetapi ini untuk mempermudah untuk mengingat kita yang mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Jadi, apabila kurung ini dipindahkan, akan hasilnya tetap sama, tidak mempengaruhi. Selanjutnya ada hukum distributif. Nah, hukum ini menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tepatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan berpengaruh output keluarannya. Jadi ini adalah gerbang logikanya dan ini tabel kebenarannya. Jadi ini kita hukum distributif itu kita kali ke dalam, W dikalikan dengan X, W dikalikan dengan Y. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini kiri dan kanan itu sama saja hasilnya. Selanjutnya ada hukum N atau N-law. Nah, disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Ini berikut contohnya. Ini perkalian. Ini gerbang logikanya. Dan ini tabel kebenarannya. Selanjutnya ada hukum OR atau OR law. Disebut dengan hukum OR karena menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Nah, ini adalah contohnya. Ini gerbang logikanya.
Ini tabel kebenarannya. Berikut juga di sebelah kanan ini, karena dia menggunakan penjumlahan. Yang terakhir ada hukum inversi atau inversion law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input atau masukan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Jadi ini seperti negasi. Misalkan ada suatu X. X ini bernilai true, dinegasikan akan menjadi nilainya menjadi false. Dan dinegasikan lagi akan kembali ke semula, yaitu true. Jadi hukum inversi ini seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.